Akankah semua pejabat dan penyelenggara negara yang viral karena pamer harta menjadi tersangka KPK? Kami bahas bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur. Selamat malam Mbak Cindy. Baik, terkait dengan langkah KPK soal pejabat yang viral flexing atau pamer harga harta, kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menetapkan mereka berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup sebagai tersangka gratifikasi. Menurut Mas Zainur, langkah KPK ini bagaimana? Ya, kita apresiasi ya, meskipun ini ternyata membutuhkan waktu yang relatif lama. Kenapa? Karena memang KPK harus mencari bukti permulaan yang cukup yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana. KPK tidak bisa hanya menggunakan LHKPN untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana atau tidak. LHKPN yang tidak wajar biasanya disebut sebagai irreguler. Misalnya ada penambahan kekayaan secara drastis atau ada kekayaan yang tidak masuk akal berasal dari mana sumbernya, itu dijadikan sebagai dasar oleh KPK untuk menelisik lebih jauh Mhm. perolehan harta dari mana para penyelenggara negara tersebut memperoleh harta tersebut. Nah, ketika ada yang tidak wajar itu, KPK harus mencari tahu tindak pidana korupsi apa yang dilakukan berdasarkan alat bukti. Nah, biasanya kalau penyelenggara negara itu tidak jauh dari menerima suap ya yang berasal dari gratifikasi. Nah, oleh karena itu memang kita apresiasi betul KPK tidak mudah untuk menemukan alat bukti sebuah perbuatan pidana yang telah terjadi sekian waktu yang cukup lama, meskipun sebenarnya KPK tidak harus mengungkap semuanya. KPK bisa berfokus kepada satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang KPK bisa mendapatkan alat buktinya. Nah, kita berharap dengan penetapan AP sebagai tersangka tidak hanya berhenti di AP, masih banyak pejabat-pejabat lain yang beberapa waktu lalu di-spill oleh netizen Ya, memiliki kekayaan yang tidak wajar, gaya hidup yang glamor, dan juga itu seharusnya menjadi motivasi bagi KPK betapa tingginya harapan baik. masyarakat kepada KPK untuk mengungkap Itu harta mereka itu. itu pertanyaan saya selanjutnya untuk Anda, Mas Zainur, soal di-spill oleh netizen. Kita tahu bahwa Rafael Alun, kemudian Andi Pramono ini kan ketahuan mereka menjadi tersangka gratifikasi berdasarkan yang di-spill oleh netizen soal bagaimana mereka flexing harta kekayaan, kemudian dilanjuti oleh KPK. Apakah dari viral dulu baru kemudian KPK follow up? Lalu bagaimana dengan LKHPN yang selama ini dilaporkan oleh mereka ASN kepada KPK, apakah hanya formalitas saja menunggu flexing viral dulu flexingnya baru di follow up oleh KPK? Ya, ini memang tidak ideal ya. Satu langkah penegakan hukum berasal dari viralitas sebuah berita. Memang awal mulanya ini kan dari penganiayaan seorang remaja kepada seorang anak ya, tetapi bisa berujung kepada kasus korupsi bahkan lebih dari satu orang yang ditangani oleh KPK. Artinya di sini ada kegagalan sistem untuk bisa mendeteksi ya dugaan telah terjadinya tindak pidana. Nah, soal awal mula dari penganiayaan bisa sampai kepada pengungkapan kasus korupsi ini biasa disebut sebagai butterfly effect ya, atau dalam bahasa Jawa yang di Indonesia kan kurang lebih tetesan menjadi guyuran, Mhm. yang dari hal yang sangat kecil bisa membongkar sesuatu yang lebih besar di belakangnya. Seharusnya memang basisnya bukan viralitas, basisnya adalah sistem yaitu LHKPN. Tapi sayangnya sejauh ini LHKPN kita sesuai dengan Undang-Undang 2899 itu tidak ideal, tidak mencukupi. Kenapa? Karena yang pertama, tidak ada sanksi pidana bagi yang tidak lapor. Yang Oke. kedua, tidak ada sanksi pidana kalau pejabatnya lapor tetapi laporannya tidak benar. Yang ketiga, juga tidak ada sanksi pidana kalau laporannya itu benar tetapi dari perolehan yang tidak sah. Sehingga sejauh ini para penyelenggara negara kita lihat laporan LHKPN-nya itu jauh lebih kecil daripada real harta yang dimiliki. Misalnya laporan LHKPN-nya 50 miliar, ternyata diduga harta real yang dimiliki itu bahkan bisa sampai 10 kali lipat. Nah, ini menunjukkan ada kegagalan sistem. Nah, KPK bisa menetapkan dua orang tersangka terkait dengan viralitas ini karena besarnya desakan dari masyarakat. Oleh karena itu, menurut saya yang perlu menjadi perhatian dari pembentuk undang-undang adalah memperbaiki Undang-Undang 2899 dengan mengancam sanksi pidana kepada penyelenggara negara yang tidak patuh terhadap LHKPN, baik soal pelaporan, isi pelaporan, ataupun sumber perolehan hartanya. Yang kedua adalah, menurut saya yang penting adalah sambil menunggu
pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang 2899 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN, KPK bisa menggunakan LHKPN yang saat ini ada, ya, di mana KPK biasa menemukan irregularity, sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak biasa, didalami dan kemudian dicari tindak pidana apa yang telah dilakukan. Ya, tidak akan jauh-jauh dari suap yang merupakan berasal dari gratifikasi. Hmm. Gratifikasi sebagai bentuk penerimaan diterima oleh penyelenggara negara bertentangan dengan kewajibannya, itu kemudian dianggap sebagai suap. Ternyata KPK bisa masuk, ya. Ketika Ya. KPK dapat satu alat bukti, bahkan KPK bisa menggunakan Undang-Undang TPPU untuk Hmm. bisa aset recovery secara optimal, Mbak Cindy. Gimana caranya supaya KPK bisa optimal menggunakan LHKPN, mengendus jika ada yang tidak sesuai atau jika ada yang janggal dibandingkan menunggu viral dari netizen, Mas Zainur? Ya, tentu ini KPK sendiri yang harus set up sistem di internal ya. Yang pertama tentu KPK sudah punya harusnya begitu ya, satu sistem deteksi di mana KPK menemukan irregularity tadi yang saya sebut sebagai ketidakwajaran. Ketika KPK sudah punya sistemnya mendeteksi kalau ada satu laporan LHKPN yang janggal, seharusnya KPK tidak membiarkan begitu saja. Ditelaah secara mendalam ya, dan kemudian harus terhubung antara Kedeputian Pencegahan yang membawahi LHKPN di Direktorat LHKPN dengan Kedeputian Penindakan. Hmm. Ya, kenapa? Karena memang selama ini LHKPN itu klarifikasinya dilakukan oleh Direktorat Pencegahan di bawah Kedeputian Oke. Pencegahan. Ya, itu tidak bersifat pro justisia. Yang bersifat pro justisia adalah penyelidikan dan penyidikan di bawah Kedeputian Penindakan. Seharusnya ini antara Direktorat LHKPN di bawah Kedeputian Pencegahan dengan Direktorat Penyelidikan di bawah Kedeputian Penindakan itu harus tersambung, ya. Sehingga saya pikir KPK tidak boleh lagi mendiamkan setiap ada LHKPN yang janggal. Tidak usah level penyidik lah. Masyarakat pun itu ketika membaca-baca LHKPN, ya kan kita bisa ketik, semua orang bisa mendownload LHKPN penyelenggara negara, itu banyak sekali kok yang janggal, yang tidak Oke, wajar. baik. Sekarang kita misalnya random, itu kita bisa menemukan, apalagi penyidik yang dilatih untuk bisa Oke. mencari alat bukti, Mbak Cindy. Baik, Rafael Alun, kemudian Andi Pramono, apakah hanya fenomena gunung es? Masih banyak sekali pejabat yang terlibat dengan kasus gratifikasi, tidak pamer harta mungkin, tapi mereka juga tersangkut dalam gratifikasi. Jelas. Jadi kita tidak ingin ini berhenti di RAT dan di AP. Ini harus dilanjutkan. Yang pertama tentu dengan pejabat-pejabat lain yang sudah di-spill netizen. Yang kedua adalah yang oleh sistem ditemukan sendiri oleh KPK di mana terjadi ketidakwajaran di dalam Baik, LHKPN-nya. Ya, oke. itu saja menurut saya sudah merupakan satu tugas yang berat bagi KPK karena tidak mudah untuk bisa menemukan alat bukti di mana terjadi tindak pidana suap yang berasal dari gratifikasi di sini. Terakhir Mas Zainur, kalau kita melihat kasus Rafael Alun sebelum Andi Pramono ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Kalau RAT kan ia pamer harta, kemudian jadi tersangka gratifikasi, lalu jadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Apakah gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang ini selalu begitu alurnya? Kalau sudah gratifikasi ya pasti TPPU. Tidak jauh dari modus-modus TPPU. Kenapa? Karena para pelaku itu ingin mengamankan hartanya dan membuat seolah-olah hartanya itu berasal dari perolehan yang sah. Mereka kemungkinan akan menggunakan orang-orang terdekat untuk menyerupakan, menghilangkan atau mengelabui aparat penegak hukum. Misalnya keluarganya, anak, istri, atau suami, pembantu, ajudan, sopir, karyawan, atau bahkan tetangga, atau bahkan orang lain yang dibayar untuk mengatasnamakan harta-harta mereka. Nah, ini seharusnya aparat penegak hukum sudah terbiasa ketika menggunakan Undang-Undang TPPU. Sehingga sekali lagi, sangat penting untuk memadukan penggunaan Undang-Undang Tipikor dengan Undang-Undang TPPU. Kita belum melihat KPK menggunakan Undang-Undang TPPU di RAT. Kita juga belum melihat KPK menggunakannya di AP. Kita berharap KPK menggunakannya Undang-Undang TPPU tersebut. Kenapa? Karena UU TPPU itu sangat efektif ya untuk aset recovery. Dan ingat, Undang-Undang TPPU itu juga sangat efektif untuk bisa melakukan tracing terhadap berbagai bentuk pencucian uang di mana harta-harta hasil kejahatan itu disamarkan seolah-olah berasal dari perolehan yang sah, Mbak Cindy. Hmm. Jadi KPK harus lebih berani, harus lebih gesit soal ini, Mas Zainur? Betul, KPK yang ditunggu oleh masyarakat adalah gunakan TPPU ya untuk kasus-kasus yang seperti ini. Kenapa? Karena tindak pidana yang terjadi itu kan sudah lama ya. Kalau misalnya RAT kita dengar itu dari 2012 sampai 2023. Kita bayangkan apakah KPK bisa membuktikan tindak pidana di masa lalu RAT tersebut yang sudah sangat lama.
Kalau untuk yang waktu-waktu dekat mungkin masih bisa kembalikan lagi misalnya dari sisi komunikasi melalui chat WhatsApp atau pesanan atau email atau lain-lain itu masih bisa dipulihkan. Tapi bagaimana yang sudah berpuluh-puluh tahun? Itu tentu untuk mencari alat buktinya akan lebih menantang. Sehingga dengan Undang-Undang TPPU seharusnya itu lebih mudah karena Undang-Undang TPPU itu sangat berfokus kepada follow the money, ikuti uangnya, tidak peduli siapa yang ngasih, ya selama memang sudah ada satu saja tindak pidana asal yang diketahui, maka yang lain itu bisa digeruk semua oleh KPK untuk bisa mengoptimalkan aset recovery. Percuma menghukum orang, menghukum terdakwa, terpidana, kalau negara tidak efektif di dalam mengembalikan aset hasil kejahatan. Prinsipnya adalah yang pertama, jangan sampai pelaku itu menikmati aset hasil kejahatannya. Yang kedua, negara jangan sampai rugi berkali-kali Oke. lipat di dalam menangani perkara tipikor. Negara harus dipulihkan kerugiannya dengan aset recovery, Mbak Cindy. Dan orang-orang siapapun itu yang menerima, memindahkan, mengelola uang hasil gratifikasi juga bisa dipidana. Bisa, Undang-Undang TPPU itu eh, pelaku aktif ya, juga pelaku pasif. Orang menerima aliran dana, menerima transfer dari satu sumber yang tidak logis begitu ya, Ya, itu kemudian bisa dijerat dengan Undang-Undang TPPU melakukan penerimaan secara pasif. Jadi baik. hati-hati masyarakat jangan mudah diiming-imingi uang 10 juta untuk diatasnamakan mobil atau motor mewah begitu ya. Aha, Itu bisa dikenakan baik. Undang-Undang TPPU juga. Ditelusuri dulu dari mana asalnya. Terima kasih Ya. Mas Zainur Rohman dari Pukatugem sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.